Ibu, di sini saya sudah kontrak waktu ya mengenai akan memberikan sedikit pendidikan atau penyuluhan kesehatan kepada ibu setelah melahirkan. Sebelumnya kemarin ibu sudah melahirkan ya Bu ya, dan segera akan pulang. Jadi nanti mungkin akan sedikit saya menjelaskan bagaimana nutrisi atau makanan biar si lukanya itu cepat membaik. Jadi langsung saja untuk yang pertama di sini untuk nutrisi merupakan zat yang diperlukan oleh tubuh untuk proses metabolisme. Ini khususnya untuk semua nutrisi itu merupakan kebutuhan untuk metabolisme dari kita. Kemudian di sini kebutuhan gizi pada ibu masa nifas atau ibu setelah melahirkan itu kebutuhan nutrisinya akan lebih 25%-nya akan meningkat dibanding orang yang normal. Jadi si ibu nifas itu memerlukan nutrisi lebih tinggi dibanding orang biasa, yaitu tingginya itu sebanyak 25% seperti itu. Kemudian nutrisi yang harus dikonsumsi pada ibu nifas yaitu nutrisi yang mengandung tinggi kalori dan protein seperti itu. Jadi untuk nutrisi pada wanita dewasa memerlukan 2.200 kalori itu untuk normalnya, sedangkan pada ibu menyusui memerlukan sebanyak 700 kalori selama 6 bulan. Jadi 2000 pada bulan selanjutnya kebutuhan nutrisi ibu menyusui bertambah 500 kalori dari 2.200 kalori. Jadi setelah masa nifas itu ibu kan memerlukan 2.200 itu setelah melahirkan. Nah, ditambah lagi 500 kalori karena ibu kan bertambah akan menyusui seperti itu. Kemudian di sini ada kebutuhan protein pada ibu nifas yang dibutuhkan adalah 3 porsi per hari. 1 protein setara dengan 3 gelas susu, 2 butir telur, 5 putih telur, 120 gram keju, 1 3/4 gelas yogurt, 120 sampai 140 gram ikan atau daging. Kemudian ada 200 sampai 240 gram tahu atau 5 sampai 6 sendok selai kacang. Kemudian di sini untuk kalori yang dibutuhkan oleh ibu postpartum itu sebagai sumber tenaga untuk melakukan aktivitas pasca melahirkan, itu tujuannya. Nah, kemudian untuk tadi tujuan kalori itu sebagai sumber tenaga untuk melakukan aktivitas. Jadi sumber tenaganya itu dari kalori. Kemudian untuk proteinnya itu yang dibutuhkan ibu postpartum sebagai zat pembangun. Jadi emang harus berkaitan dari protein sama kalorinya harus lebih tinggi seperti itu. Kemudian ini juga untuk tujuannya untuk mencegah terjadinya penyakit malnutrisi itu kayak si bayinya jadi kurus gitu seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan produksi dari ASI ibu juga. Jadi harus benar-benar dari protein sama kalorinya itu kalau ibu nifas itu harus lebih ditingkatkan seperti itu. Jadi biar si ASI-nya itu biar bagus. Kemudian si anaknya juga biar mencegah terjadinya malnutrisi. Kemudian di sini untuk takaran dari makanan itu sendiri dalam 1 hari, yaitu dalam 1 hari berarti otomatis kan makan itu harus sehari 3 kali. Jadi ada 3 piring nasi, kemudian ada dari lauknya itu ada tempe, kemudian bisa tahu, kemudian daging ayam. Ini untuk tempenya bisa 4 potong dalam 1 hari itu ada 4 potong. Kemudian daging ayamnya 1 potong itu dalam sehari bisa dilakukan. Jadi jangan keseringan makan seperti itu juga. Kemudian ada telur 1 butir serta hati ayam maupun sapi, susu dan ikan. Kemudian untuk sayurannya ada 3 mangkuk. Jadi bervariasi dari kangkung, bayam, kemudian kacang-kacangan yang mengandung zat besi. Kemudian ada buah-buahan seperti bisa pakai buah-buahan pepaya, semangka seperti itu. Kemudian ada sering-sering banyak minum air putih, yaitu minimal 8 gelas per hari. Kemudian mungkin jadi dari makanan
dari makanan sehari itu harus diusahakan makannya sehari 3 kali, dan itu harus sesuai takaran yang telah ditentukan agar mencegah terjadinya malnutrisi kepada bayi dan dapat memproduksi ASI kepada ibu menyusui, seperti itu. Mungkin oh ya, tadi saya lupa untuk kontrak waktunya ya. Saya tadi membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit dari awal sampai akhir ya Bu. Jadi mungkin tadi gimana? Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ya, ada. Cemilan untuk ibu menyusui apa? Oh, untuk cemilannya itu bisa diberikan susu, roti, sama keju. Nah itu kan kalau misalnya itu kan biasanya kalau sama orang-orang biasa itu dipakai untuk sarapan ya. Tapi kalau ibu pasca melahirkan, kalau misalnya udah makan yang tadi udah dianjurkan sehari 3 kali, kalau misalnya masih lapar bisa diselingin sama roti, kalau enggak keju. Perbanyak makan susu juga, bisa juga bubur kacang kayak gitu. Terus ada buah-buahan apa saja mungkin yang bisa dimakan, yang disukai, itu bisa dijadikan cemilan, seperti itu. Benar yang ingin ditanyakan lagi? Udah cukup. Jika tidak ada mungkin tadi saya sedikit menanyakan ya. Tadi mungkin sekarang saya evaluasi ya kepada ibu-ibu karena mungkin sudah paham ya. Tadi mungkin apa saja makanan yang boleh dianjurkan oleh ibu nipas? Mungkin ibu bisa menjelaskan tadi apa saja? Tahu, Ya. tempe, telur, sama ayam, sayur, dan buah-buahan. Oh iya, betul. Nanti lebih ditingkatkan lagi ya. Untuk setelah pulang dari rumah sakit ini bisa dikonsumsi lebihnya lagi 25% dari orang biasa untuk porsi yang tadi sudah dijelaskan. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah cukup ya. Udah, mungkin terima kasih atas waktunya. Kurang lebih saya mohon maaf. Tadi ibu-ibu juga sudah paham apa yang sudah saya jelaskan, nutrisi apa saja yang harus diberikan, kemudian cemilannya apa saja yang dan manfaat bagi ibu nipas itu apa, nutrisi yang baik. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.